Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Noni Sintani. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai penyiapan data untuk analisis regresi menggunakan software Shazam. Data yang telah kita siapkan yaitu data cross section dan juga data time series. Kedua data tersebut akan kita analisis menggunakan software analisis. Nah, di era globalisasi ini tentunya telah tersedia banyak sekali software analisis yang dapat kita gunakan. Salah satunya seperti SPSS, Infuse, Tata, Shazam, maupun software analisis lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software Shazam versi 10. Mengapa kita menggunakan software Shazam versi 10 ini? Dikarenakan software ini mampu mengestimasi model yang dirancang tanpa konstanta dan sebagainya. Selain itu, pengguna dapat menuliskan sendiri instruksi yang akan digunakan untuk mengestimasi model ekonometrika dan juga uji yang dimungkinkan untuk dilakukan. Kemudian, salah satu poin penting dari keunggulan software Shazam ini yaitu software Shazam sangatlah user friendly, di mana dalam artiannya pengguna dapat dengan mudah menggunakan software tersebut. Namun perlu diingat bahwa harus didasari dengan kemampuan pengguna dalam mengaplikasikan teori ekonometrika dan juga pengguna harus memahami mengenai menu-menu maupun toolbar yang terdapat pada software Shazam tersebut. Oleh karena itu, video kali ini saya buat guna menjelaskan mengenai menu-menu maupun toolbar yang terdapat pada software Shazam. Adapun penjelasannya mengenai software Shazam tersebut dapat kita simak pada video berikut ini. Langkah pertama yaitu pada ikon atau gambar software Shazam, kita klik 2 kali untuk membukanya. Setelah kita klik 2 kali, maka software Shazam akan terbuka dan kita akan melihat tampilan software Shazam pada layar monitor kita masing-masing. Terdapat kolom Shazam dan juga kolom editor. Pada kolom Shazam ini berisikan tentang informasi-informasi mengenai software yang sedang kita buka, di mana terdapat tanggal dan juga waktu saat kita mengoperasikan software Shazam tersebut. Kemudian ada tahun, nama pembuat, dan juga tempat di mana software Shazam tersebut dibuat. Selanjutnya pada kolom editor, ini merupakan kolom di mana digunakan saat kita akan memasukkan instruksi-instruksi analisis. Perintah-perintah analisis yang akan kita lakukan harus kita edit dalam editor ini. Setelah kita edit dalam kolom editor, maka kita dapat menjalankan proses analisis, yaitu dengan mengklik menu running. Maka setelah itu, hasil analisis akan ditampilkan dalam kolom Shazam. Nah, langsung saja kita pada tujuan utama, yaitu menjelaskan mengenai menu-menu maupun toolbar yang terdapat pada software Shazam. Pada toolbar baris kedua, dapat kita lihat ada beberapa menu, yaitu menu New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, Run, dan juga Stop. Di sini kita akan menjelaskan berbagai macam fungsi dari menu-menu tersebut. Yang pertama ada menu New, di mana menu New ini digunakan untuk membuka akses menyusun instruksi Shazam. Dalam singkatnya, kita menggunakan menu New saat ingin menampilkan ataupun menambahkan lembar kerja baru atau lembar kerja editor yang akan kita gunakan. Caranya yaitu kita klik menu New, maka lembar kerja editor akan nampak. Pada lembar yang kosong ini, kita akan menuliskan beberapa instruksi yang akan kita jalankan. Menu selanjutnya yaitu menu Open, di mana digunakan untuk membuka file instruksi Shazam yang sudah kita kreasikan sebelumnya. Instruksi ini juga tersedia pada menu File dan klik Open untuk membuka file yang telah kita buat sebelumnya. Ketika kita membuka atau menekan menu Open, maka akan tampil seperti ini. Pada folder yang telah kita siapkan, kita pilih file instruksi yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik, lalu kita pilih Open untuk membuka file instruksi tersebut. Maka instruksi pada file editor yang telah kita simpan akan dapat terlihat seperti ini. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu Save. Pada menu Save ini digunakan untuk menyimpan instruksi atau hasil output
hasil output pada piranti yang dimiliki, seperti flash disk, disket, compact disk, hard disk, ataupun sebagainya. Ketika kita telah menuliskan instruksi-instruksi yang telah kita buat, kita dapat menyimpan kolom editor tersebut. Menu selanjutnya yaitu menu print, di mana digunakan untuk mencetak file yang telah kita buat ataupun output hasil dari estimasi model yang digunakan. Ketika kita klik print, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang terdiri dari nama printer yang akan terhubung dengan laptop maupun perangkat lunak kita yang akan kita gunakan. Kemudian ada pengaturan mulai dari halaman berapa hingga halaman keberapa lembar yang akan kita cetak. Kemudian pengaturan selanjutnya yaitu mengenai banyaknya kopian atau banyaknya cetakan yang akan kita cetak. Menu selanjutnya yaitu ada cut, copy, dan paste, di mana ketiga menu ini memiliki fungsi sama halnya dengan fungsi yang terdapat pada Microsoft Office pada umumnya, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, maupun Microsoft PowerPoint. Pada menu cut ini digunakan untuk memotong sebagian dari file untuk dibuang atau dipindahkan ke file atau bagian file tertentu. Sedangkan menu copy digunakan untuk menduplikat atau menyalin bagian yang telah kita blok. Dan paste digunakan untuk meletakkan file atau bagian file yang telah kita cut atau copy ke lokasi yang telah kita tentukan. Adapun penerapannya yaitu pada lembar kerja editor ini terdapat instruksi yang telah kita buka. Kemudian kita blok seluruh data ini. Kemudian kita pilih cut maupun copy. Kita pilih cut, maka untuk memindahkan data tersebut ke dalam kolom editor yang sebelumnya maupun kolom editor yang terbaru, kita dapat klik paste. Maka file instruksi yang sebelumnya telah kita cut maupun kita copy akan muncul kembali. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada run dan stop. Pada menu run ini digunakan untuk menjalankan instruksi atau program yang telah dibuat sebelumnya. Artinya, icon ini digunakan untuk memerintahkan software Shazam melakukan pengolahan data sesuai dengan instruksi yang telah dituliskan atau dibuat sebelumnya. Ketika file instruksi yang telah kita buat ingin kita jalankan, kita ingin mengetahui hasil estimasinya, maka kita dapat mengklik menu run. Ketika kita mengklik menu run, maka hasil yang telah kita jalankan, kita analisis akan muncul pada kolom Shazam seperti ini. Nah, kemudian ada menu stop, di mana digunakan untuk menghentikan proses pengolahan data yang sedang dijalankan oleh Shazam. Biasanya digunakan pada saat kita mendapatkan proses pengolahan yang terlalu lama atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan selama proses berlangsung. Namun, menu stop ini jarang sekali digunakan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari menu-menu yang terdapat pada toolbar pada baris kedua ini, tentunya saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari toolbar bagian pertama. Selain dapat menggunakan langsung icon, pengguna dapat pula menggunakan menu-menu yang tersedia pada baris paling atas dari tampilan monitor Shazam ini. Beberapa contoh tampilan menu penting yang disediakan oleh Shazam adalah sebagai berikut, seperti menu File, Edit, View, Run, Window, maupun Help. Kita langsung saja ke pertama, yaitu menu File, yang mana ketika kita menekan icon File, maka pada layar monitor akan terlihat sebagai berikut. Ada New, Open, Save, Save As, Print Setup, One Editor, dan juga Exit. Pada menu New ini kita gunakan seperti sebelumnya, yaitu menampilkan tampilan editor yang baru atau menambahkan lembar kerja atau lembar kerja editor baru yang akan kita tuliskan beberapa instruksi. Kemudian pada menu Open sama saja, yaitu untuk membuka lembar kerja atau editor sebelumnya yang telah kita simpan. Pada menu Save, yaitu untuk menyimpan kolom editor yang telah kita buat, telah kita rekreasikan. Pada menu Save As, kita gunakan ketika ingin menyimpan kolom editor yang ada pada layar dengan mengklik atau mengubah file nama baru.
menampilkan file baru dengan nama file baru. Kemudian di sini sama halnya juga pada toolbar kolom kedua, yaitu ada print, di mana digunakan untuk mencetak kolom editor ataupun hasil estimasi model yang telah ditampilkan oleh Shazam. Kemudian ada print setup, merupakan pengaturan print yang akan ditampilkan saat kita ingin mencetak suatu lembar kerja editor. Ketika kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama printer dan juga ukuran kertas. Kemudian ada orientasi kertas, baik portrait maupun landscape. Kemudian ada menu exit, di mana digunakan untuk ketika kita telah selesai mengoperasikan software Shazam, maka kita dapat klik exit untuk keluar dari software Shazam. Selanjutnya ada menu edit, yaitu terdapat undo, cut, copy, paste, select all, find next, dan juga replace. Pada undo ini digunakan untuk mengembalikan instruksi yang sebelumnya telah kita kerjakan. Misal, kita telah menghapus salah satu bagian atau format dari instruksi yang telah kita buat. Lalu apabila kita ingin menampilkannya kembali, maka kita dapat klik undo. Kemudian apabila terjadi kesalahan atau ketidaksengajaan dalam proses pengetikan ataupun penulisan instruksi di kolom editor, tentunya kita dapat menekan tombol atau menu undo ini. Kemudian ada cut, copy, dan paste, yang mana berfungsi sama halnya dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian ada select all. Select all ini berfungsi untuk memilih semua bagian instruksi yang ada pada kolom editor. Dalam artian singkatnya, yaitu untuk melakukan blocking pada semua data. Contohnya seperti ini. Pada instruksi kolom data ini, kita pilih edit dan select all, maka data tersebut atau file instruksi tersebut akan terblocking secara keseluruhan. Kemudian menu selanjutnya yaitu find, di mana digunakan untuk mencari bagian instruksi dengan kata kunci tertentu. Cara penggunaannya yaitu kita klik find. Misalnya kita di sini ingin mencari variabel x2. Kita tuliskan pada kolom find word variabel x2t. Maka kita klik find next. Maka dapat terlihat tampilan seperti ini, bahwa variabel x2t terletak di bagian ini dan juga terletak bagian ini. Menu selanjutnya yaitu find next tadi, dan ada replace, di mana replace ini berguna untuk mengganti bagian tertentu. Ketika kita menekan replace, maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan kita ingin mengubah variabel x2t, kita ubah menjadi variabel x16t. Maka dari variabel x2t kita replace with variabel x16t. Kita replace all. Maka dapat dilihat dari sebelumnya variabel x2t berubah menjadi variabel x16t. Kemudian menu selanjutnya yaitu ada toolbar, ada menu toolbar dan juga status bar. Menu toolbar ini, menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan Shazam. Pada menu toolbar digunakan untuk menghilangkan tampilan baris kedua dari menu toolbar tersebut. Misalnya, kita ingin menghilangkan tampilan menu pada toolbar baris kedua ini, maka kita tinggal klik view dan kita hilangkan tanda centang pada toolbar. Maka menu pada toolbar baris kedua akan hilang. Namun apabila kita ingin mengembalikannya, kita tinggal klik tanda centang pada toolbar. Kemudian sedangkan pada status bar digunakan untuk menghilangkan baris pertama menu ini, file, edit, view, run, window, dan help. Kemudian selanjutnya ada menu run, di mana menu run terdiri dari instruksi run batch, stop, dan juga set precision. Menu run batch ini
atau menu run digunakan untuk menjalankan proses estimasi, sedangkan menu stop berfungsi untuk menghentikan proses estimasi. Nah, setelah kita memahami tentang menu-menu atau toolbar yang terdapat pada software Shazam ini, kemudian cara pengoperasiannya, maka kita dapat keluar dari software Shazam tersebut, yaitu dengan cara mengklik pada tanda silang di sebelah kanan atas atau dengan melalui menu file dan pilih exit.